Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk seminar pada siang ini tentang asuhan keperawatan asma dan TBC pada anak bisa dimulai ya, Kak. Silakan Mbak Desti, PPT-nya ditampilkan. Untuk yang pertama yaitu asma pada anak. Next slide. Sebentar nggih, Kak, ada gangguan. Yang disusun oleh satu Mbak Selomita Maila Putri, yang kedua ada Kak Tamaya Hanisa, ada Desti Adelia Noviana, Eliko Maria, dan saya sendiri Siva Aulia Rizkiana. Next slide. Dari definisi, asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap suatu rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara menurut Nur Arif tahun 2012. Yang kedua, asma pada anak merupakan masalah bagi pasien dan keluarga karena asma pada anak berpengaruh terhadap berbagai aspek khusus yang berkaitan dengan kualitas hidup, termasuk proses tumbuh kembang baik pada masa bayi, balita maupun remaja, menurut Sidartani tahun 2007. Next slide. Definisi yang ketiga, yaitu asma merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan yang banyak dijumpai pada anak-anak maupun dewasa. Menurut Global Initiative for Asthma atau GINA tahun 2015, asma didefinisikan sebagai suatu penyakit yang heterogen yang dikarakteristikkan oleh adanya inflamasi kronis pada saluran pernafasan. Hal ini ditentukan oleh adanya riwayat gejala gangguan pernafasan seperti mengi, nafas terengah-engah, dada terasa berat atau tertekan, dan batuk yang bervariasi. Waktu dan intensitasnya diikuti dengan keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017. Next slide. Yang kedua ada etiologi. Etiologi yang pertama dari faktor predisposisi, ada genetik di mana yang diturunkan adalah bakat alerginya, meskipun belum diketahui bagaimana cara penurunannya yang jelas. Yang kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama ada alergen, di mana alergen dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu inhaler yang masuk melalui saluran pernafasan, ingestan yang masuk melalui mulut, kontraktan yang masuk melalui kontak dengan kulit. Next slide. Yang pertama ada perubahan cuaca lembab dan hawa pegunungan yang dingin serta dingin sering mempengaruhi asma. Yang kedua ada stres. Stres, gangguan emosi dapat menjadi pencetus serangan asma. Selain itu juga bisa memperberat serangan asma yang sudah ada. Yang ketiga ada olahraga atau aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik yang sering dijalani anak yang berat. Next slide. Manifestasi klinisnya. Yang pertama, anak sering batuk terutama di malam hari atau pagi hari. Batuk juga muncul musiman saat cuaca dingin atau usai melakukan aktivitas fisik tertentu. Yang kedua, ada
suara mengi atau wheezing yang terjadi secara berulang saat anak mengeluarkan nafas. Yang ketiga, sesak nafas berulang. Yang keempat, terbangun malam hari karena batuk atau sesak. Kelelahan yang bisa disebabkan oleh karena si kecil kurang tidur. Patofisiologi dari asma. Asma pada anak terjadi karena adanya penyempitan pada jalan nafas dan hiperaktif dengan respon terhadap bahan iritasi dan stimulus lain. Bahan iritasi atau alergen otot-otot bronkus menjadi spasme dan zat antibodi tubuh muncul atau immunoglobulin E atau IgE. Dengan adanya alergi, IgE muncul pada reseptor sel mas yang menyebabkan pengeluaran histamin dan zat mediator lainnya yang akan memberikan gejala asma. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Tamaya. Oke, selanjutnya tentang respon asma terjadi dalam 3 tahap. Pertama, tahap immediate yang ditandai dengan bronkokonstriksi 1-2 jam. Tahap delay di mana bronkokonstriksi dapat berulang dalam 4-6 jam. Tahap late ditandai dengan peradangan dan hiperresponsif jalan napas beberapa minggu atau bulan. Anak yang mengalami asma mudah inhalasi dan sukar untuk inhalasi karena ada edema jalan napas. Kondisi seperti ini menyebabkan hiperinflasi pada alveoli dan terjadi perubahan pertukaran gas. Jalan nafas menjadi obstruksi yang kemudian tidak adekuat ventilasi dan saturasi oksigennya, sehingga terjadi penurunan PaO2 atau hipoksin selama serangan karbon dioksida tertahan dengan meningkatnya resistensi jalan nafas selama ekspirasi dan menyebabkan asidosis respiratorik dan hiperkapnea. Selanjutnya tentang pathway. Pathway di sini ditandai pertama pathway asma. Faktor pencetus serangannya ada 2 faktor. Yang pertama faktor ekstrinsik dan yang kedua faktor intrinsik. Dalam faktor ekstrinsik, inhalasi oksigen berupa debu, serbuk-serbuk, dan bulu binatang. Untuk yang faktor intrinsik ada polusi udara berupa CO, asap rokok, dan parfum. Emosional, takut, cemas, dan stres. Untuk yang ketiga itu fisik, cuaca dingin, perubahan temperatur. Ada infeksi, pneumonia, dan mycoplasma. Ada iritan dari bahan kimia, aktivitas yang berlebihan. 2 faktor tersebut menjadi reaksi antigen dan antibodi, sehingga antigen merangsang IgE di sel mas, maka terjadi reaksi antigen antibodi. Proses pelepasan produk-produk sel mas, mediator kimiawi, histamin, bradikran, prostaglandin, anaflasi, mempengaruhi otot polos dan kelenjar pada jalan nafas. Sehingga mengakibatkan edema di dinding bronkiolus, kontraksi otot polos, dan produksi mukus. Untuk yang di edema dinding bronkiolus, menyebabkan obstruksi saluran nafas sehingga pola nafasnya tidak efektif. Untuk kontraksi otot polos, spasme otot bronkus atau bronkospasm. Dan yang selanjutnya PET produksi mukus, mengakibatkan PET sekresi mukus dan menjadi rangsangan batuk, mengakibatkan maka terjadi bersihan jalan nafas tidak teratur. Ketiga hal tersebut bisa mengakibatkan dyspnea yang menjadikan asma, tubuh lemah, dan terjadi
dan tubuh lemah. Untuk tubuh lemah, intoleransi aktivitas yang untuk asma muncul pada malam hari dan kurang pajanan informasi. Next, Kak. Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan tes kulit, yang kedua pemeriksaannya pernafasan dengan peak flow meter setiap hari selama 1-2 minggu. Yang ketiga pemeriksaan sinar X-toraks dan elektrokardiogram. Selanjutnya pemeriksaan tes kulit, scan paru dan pemeriksaan radiologi. Untuk penata laksanaannya, yang pertama penata laksanaan medis atau farmakologi. Ada terapi obat, yang kedua dengan alat-alat hirup. Yang selanjutnya penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan keperawatan yang dapat dilakukan pada penderita asma adalah sebagai berikut: memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemberian cairan, fisioterapi, dan pemberian oksigen bila perlu. Untuk pengkajiannya, pertama adanya biodata, yang kedua keluhan utama, selanjutnya riwayat kesehatan sekarang, dan selanjutnya riwayat kesehatan dulu, riwayat kesehatan keluarga, pola aktivitas sehari-hari, dan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Tamaya, yaitu diagnosa keperawatan. Terdapat ada 3 diagnosa keperawatannya, yaitu yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan berhubungan dengan mukus dalam jumlah berlebihan, peningkatan produksi mukus eksudat dalam alveoli dan bronkospasme. Yang kedua ada ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Untuk yang ketiga ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidaknyamanan nyeri. Nurse Care Plan. Diagnosa yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus dalam jumlah berlebihan, peningkatan produksi mukus eksudat dalam alveoli dan bronkospasme. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan mampu mengeluarkan sekret lebih efektif. Kriteria hasil, sekresi dapat diluluhkan atau dihisap minimal bunyi nafas terdengar bersih. Untuk intervensinya, yang pertama kaji frekuensi ke dalam pernapasan dan ekspansi dada. Catat upaya pernapasan termasuk penggunaan otot bantu pernapasan. Kecepatan biasanya mencapai kedalaman pernapasan bervariasi tergantung derajat gagal nafas. Untuk yang ketiga, auskultasi bunyi nafas dan catat adanya bunyi nafas seperti crackles, wheezing, ronsi, dan wheezing menyertai obstruksi jalan nafas atau kegagalan pernapasan. Untuk yang keempat, observasi pola batuk dan karakter sekret. Kongesti alveolar mengakibatkan batuk sering atau iritasi. Yang kelima, dorong atau bantu pasien dalam nafas dan latihan batuk untuk dapat meningkatkan banyaknya sputum di mana gangguan ventilasi dan ditambah ketidaknyamanan upaya bernapas. Untuk yang keenam, kolaborasi. Berikan oksigen tambahan, berikan humidifikasi tambahan bertujuan memberikan kelembapan pada pengenceran sekret, memaksimalkan bernapas dan menurunkan kerja nafas membran mukosa dan membantu. Untuk yang Nurse Care Plan diagnosa kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas kembali efektif. Kriteria hasil, yang pertama, pola nafas efektif, kedua, pasien tidak sesak nafas. Intervensinya, yang pertama auskultasi bunyi nafas untuk mengetahui derajat spasme. Yang kedua, kaji frekuensi pernapasan. Untuk yang ketiga, catat adanya atau derajat distres, misal keluhan air hungry, gelisah, ansietas, distres pernapasan, penggunaan otot bantu. Disfungsi pernapasan adalah indikator kegagalan nafas. Untuk yang keempat, kaji pasien untuk posisi yang nyaman untuk bernafas. Pasien dengan distres pernapasan akan mencari posisi yang nyaman dan mudah untuk bernafas, membantu menurunkan kelemahan otot dan mempermudah ekspansi dada. Untuk diagnosa yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidaknyamanan nyeri.
Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat beraktivitas tanpa keluhan apapun. Kriteria hasilnya, klien meningkat dalam aktivitas fisik. Yang kedua, memverbalisasikan perasaan dalam peningkatan kekuatan dan kemampuan berpindah. Untuk intervensi, yang pertama ada monitoring vital sign sebelum dan sesudah latihan dan kaji respon pasien saat latihan. Untuk yang kedua, kaji kemampuan klien dalam mobilisasi. Untuk yang ketiga, dampingi dan bantu klien saat mobilisasi dan bantu penuhi kebutuhan ADLS-nya. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok asma. Bisa dilanjutkan untuk kelompok TB paru pada anak. Bisa, Kak. Tolong dibantu share screen. Maaf, sebelumnya tadi ada kesalahan. Next materinya itu TBC pada anak, bukan TB paru. Saya persilakan untuk Mbak Eli Komariah untuk presentasi TBC pada anak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TB pada anak, kelompok kami beranggota ada Selomita, Tamaya, Desti, saya sendiri, Eli, dan selanjutnya cakupan materinya ada satu, pengertian TBC, 2, etiologi, 3, tanda dan gejala patofisiologi, 5, pathway. Mbak bisa dilanjut ke slide berikutnya. Yang keenam ada pemeriksaan gang, yang ketujuh ada penata laksanaan, kedelapan ada asuhan keperawatan teoritis, dan yang kesembilan ada nurse care plan. Untuk yang pertama, pengertian TBC atau tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut kerap menyerang organ paru dibandingkan organ lainnya, dan ditularkan melalui udara yang membawa droplet nuklei penderita TB. Menurut Izzati 2015. Slide selanjutnya. Ada etiologi. Etiologi penyakit TB paru disebabkan oleh
kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai basil tahan asam ATA. Kuman TB mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan di tempat yang gelap dan lembab. Nah, selama kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran napas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Apabila hasil pemeriksaan dahak negatif atau tidak terlihat kuman, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Next, Pak. Tanda dan gejalanya, gejala umum meliputi batuk terus-menerus dan berdahak 3 minggu atau lebih. Gejala lain yang sering dijumpai ada dahak bercampur batuk darah, sesak napas dan nyeri dada, dan badan lemah, nafsu makan menurun, serta berat badan menurun. Slide selanjutnya. Patofisiologinya yaitu ketika seorang klien TB paru batuk, bersin, atau berbicara, maka secara tak sengaja keluarlah droplet nuklei dan jatuh ke tanah tempat lainnya. Akibat terkena sinar matahari atau suhu udara yang panas, droplet nuklei tadi menguap. Menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu angin akan membuat bakteri tuberkulosis yang dalam droplet udara. Apabila bakteri ini terhirup oleh orang, maka orang itu berpotensi terkena infeksi bakteri tuberkulosis. Penularan bakteri lewat udara disebut dengan airborne infection. Bakteri yang terhisap akan melewati pertahanan mukosilir saluran pernapasan dan masuk hingga alveoli. Pada titik lokasi di mana terjadi implantasi bakteri, bakteri akan menggandakan diri atau multiplying. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Selo. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada pathway TB paru, yaitu droplet nukleal atau dahak yang mengandung hasil TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Ada dua faktor, faktor pertama faktor dari luar, yaitu faktor toksik, alkohol atau rokok, sosial ekonomi rendah, terpapar penderita TBC, dan lingkungan buruk. Yang kedua faktor dari dalam, yaitu usia muda atau bayi, gizi buruk, dan lanjut usia. TBC itu disebabkan batuk dan bersin, terus dihirup masuk ke paru, mikrobakterium menetap atau dorman, imunitas tubuh menurun. Bisa menyebabkan resiko tinggi penyebaran kuman. Imunitas tubuh menurun bisa menyebabkan kurang informasi sehingga menyebabkan kurang pengetahuan. Imunitas tubuh menurun dapat menyebabkan membentuk sarang TB, pneumonia kecil, atau sarang primer. Ada 3, yaitu bronkus, pleura, dan infiltrasi setengah bagian paru. Yang pertama bronkus, itu bisa menyebabkan iritasi, peradangan pada bronkus. Peradangan pada bronkus menyebabkan 3 hal, malaise, batuk, pembuluh darah pecah. Malaise menyebabkan anoreksi, BB menurun sehingga nutrisi kurang dari kebutuhan. Batuk menyebabkan sekret kental,
Pembuluh darah pecah menyebabkan batuk darah sehingga bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, pleura menyebabkan infiltrasi pleura, terjadi gesekan inspirasi dan ekspirasi, dan menyebabkan nyeri dada. Ketiga, infiltrasi setengah bagian paru, menyebabkan sesak napas, distres pernafasan, sehingga menyebabkan resiko kerusakan pertukaran gas. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium, yaitu kultur sputum, biopsi jarum pada jaringan paru, selanjutnya leukosit ringan dengan predominasi limfosit, selanjutnya tes kulit atau mantok potongan Volmer. Yang kedua, pemeriksaan radiologis fototorak. Dapat menunjukkan infiltrasi lesi awal pada area paru atas, simpanan kalsium lesi sembuh primer, atau efusi cairan. Perubahan menunjukkan lebih luas TB dapat termasuk rongga area fibrosa. Next, Kak. Selanjutnya, penata laksanaan. Diagnosis TB anak, penilaian atau pembobotan pada sistem scoring dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, parameter ujian tuberkulin dan kontak erat dengan pasien TB menular mempunyai nilai tertinggi, yaitu 3. Yang kedua, uji tuberkulin bukan merupakan penentu utama untuk menegakkan diagnosis TB pada anak dengan menggunakan sistem scoring. Yang ketiga, pasien dengan jumlah skor lebih dari 6 harus dilaksanakan sebagai pasien TB dan mendapat OAT. Pengobatan. Pengobatan TB pada anak diberikan dalam bentuk kombinasi minimal 3 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi obat dan untuk membunuh kuman intraseluler dan ekstraseluler. Yang pertama, tahap intensif selama 2 bulan pertama, diberikan minimal 3 regimen obat tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan berat ringannya penyakit. Yang kedua, tahap lanjutan. Yang ketiga, selama 4-10 bulan selanjutnya, tahap lanjutan. Selama 4-10 bulan selanjutnya, tergantung hasil pemeriksaan bakteriologis dan berat ringannya penyakit. Next. Selanjutnya ada nurse care plan. Diagnosa perawat yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekret kental atau sekret darah, kelemahan, upaya batuk buruk, edema trakeal atau faringeal. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pola nafas pasien efektif dengan kriteria hasil. Pertama, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnea, atau mampu mengeluarkan seputum, mampu bernapas dengan mudah, tidak ada pursed lips. Kedua, menunjukkan jalan nafas yang paten. Klien tidak merasa tercekik irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal. Yang ketiga, tanda-tanda vital dalam rentang normal atau tekanan darah nadi pernafasan. Selanjutnya, intervensi. Yang pertama, kaji fungsi pernapasan, contoh bunyi nafas, kecepatan, irama, kedalaman, dan penggunaan otot aksesori. Yang kedua, catat kemampuan untuk mengeluarkan mukosa atau batuk efektif. Catat karakter jumlah sputum, adanya hemoptysis. Yang ketiga, berikan pasien posisi semi atau Fowler tinggi. Bantu pasien untuk batuk dan latihan nafas dalam. 4. Bersihkan sekret dari mulut dan trakea. Penghisapan sesuai keperluan. Yang kelima, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat-obatan. Next. Diagnosa yang kedua. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan berkurangnya keefektifan permukaan paru
atelektasis, kerusakan membran alveolar kapiler, sekret yang kental, edema bronkial. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pertukaran gas kembali normal. Kriteria hasilnya yang pertama, permukaan paru kembali efektif. Yang kedua, penurunan dyspnea. Yang ketiga, BB meningkat. Selanjutnya, intervensi. Yang pertama, monitor TTV. Yang kedua, kaji adanya gangguan bunyi atau pola nafas. Yang ketiga, tingkatkan tirah baring atau batasi aktivitas. Yang keempat, kolaborasi. Berikan tambahan oksigen yang sesuai. Next. Diagnosa yang ketiga yaitu perubahan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan dengan berhubungan dengan kelelahan, batuk yang sering, adanya produksi sputum, dan dyspnea. Tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, kebutuhan nutrisi kembali terpenuhi. Kriteria hasil BB-nya meningkat. Intervensi yang pertama, kaji status nutrisi. Yang kedua, pastikan pola makanan yang biasa klien sukai. Ketiga, dorong klien untuk makan sedikit tapi sering. Yang keempat, kolaborasi. Ahli diet untuk komposisi diet. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, presentasi untuk hari ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih untuk presentasi hari ini untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.